Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa kita subuh ini membahas kembali kasus Pak Maman Indramayu, di mana kita ketahui sekarang sudah ke persidangan, yaitu sidang pembuktian. Yang kita ketahui di persidangan sebelumnya kemarin sempat terjadi heboh dan menggemparkan, yaitu karena adanya pernyataan beliau yang berbanding terbalik dengan mengatakan bahwa keempat orang yang disebutkan Aman Yani, Joko, kemudian Yoga dan Hadi itu tidak ada, tidak betul, dan mengatakan bahwa pelakunya semuanya adalah Ririn, dan kemudian dilakukan di toko untuk almarhum Budi, dan yang lainnya adalah kemudian yang lainnya di TKP rumah almarhum Budi. Nah, tentu jadi suatu pertanyaan, apa ini yang membuat Prio tiba-tiba berubah terbalik seperti itu? Banyak spekulasi yang berpendapat di luar sana, berbagai macam komentar. Ada yang mengatakan katanya ada seorang polisi yang mendekati Prio, ya, yang bernama siapa, Angga kalau nggak salah ya. Kemudian juga ada kakaknya atau saudaranya yang hadir sebelum persidangan. Apakah itu berkaitan dengan pernyataan Prio? Satu hari beberapa itu sebelum persidangan didatangi dulu. Tapi kan kalau kita ketahui pernyataan yang disampaikan oleh Prio di persidangan tanggal 18 itu sebelumnya sudah disampaikan di tanggal 13 lewat suatu video. Ya, menarik kuasa hukum Bang Tony, kemudian menyatakan masalah ada pengancaman dari Ririn dan Ririn sebagai pelakunya, itu sudah dicantumkan atau sudah disampaikan oleh Prio di satu video, dan tanggal 13 dicantumkan. Jadi kalau itu berarti sudah jeratnya 5 hari sebelumnya, berarti yang 1 hari menjelang itu tidak berpengaruh dong, karena Prio sudah membuat video itu di tanggal 13. Lantas apa sih yang membuat Prio merubah itu semua? Apa? Ini kan jadi pertanyaan kita semua, ya. Apakah ada tekanan? Apakah ada memang mencoba mengintimidasi? Ataukah ada juga yang, atau mungkinkah karena memang kesadaran? Nah, artinya jawaban-jawaban itu betul-betul hanya Prio yang tahu persis, ya. Tentu Prio yang dengan kejujuran tentunya seperti itu kan, ya. Nah, apakah memang benar ada yang membuat intimidasi? Tetapi kan ini menarik karena apa yang disampaikan itu berbeda jauh dengan apa yang disampaikan sebelumnya dan apa yang disampaikan di dakwaan. Ya, jaksa penuntut umum sangat-sangat berbeda. Tapi saya coba pengen menggambarkan satu video Bang Tony di salah-salah podcast dengan Densu, ya. Coba kita dengarkan ini ya. Rin, kalau kamu bener, saya bilang ceritanya seperti itu, ya, saya mau bantu. Tapi tolong jujur, kan itu. Nah, Prio juga, kalau kamu bener, saya bilang seperti itu, ya, saya bantu. Tapi juga tolong yang jujur. Kalau kayak gini ceritanya, Ririn ini bisa bebas dengan kesaksian kamu di Prio, kan itu. Tapi kamu ini salah, yo. Nggak bisa kamu masih bisa kena. Iya, kena, karena biar bagaimanapun kamu itu ikut menguburkan. Jadi kembali, adanya sidik jari itu, ya, tadi ceritanya kan sidik jari Ririn itu, ya. Ririn datang pun setelah kejadian. Nah,
Mungkin penyidik karena ada sidik jari itu, Pak. Sudahlah, nggak usah ngelak kan gitu, Pak. Ya, apakah Prio berpikir, ini coba ya, ini mungkinkah Prio berpikir apa tadi disampaikan oleh Bang Tony, bahwa dengan kesaksian Prio maka Ririn akan bebas jika itu benar. Tapi kamu tidak bisa, Prio, kamu tetap bersalah, kamu tetap akan dihukum. Nah, saya coba, apakah dengan pernyataan ini terus kemudian tiba-tiba Prio merubah sendiri? Terus begini, kalau misalkan ada pengen merubah, saya enak aja Ririn bebas, sedangkan saya dihukum. Kemudian merubah seenaknya saja bahwa Ririn sebagai pelaku. Mungkin nggak seperti itu kalau dia mengarang bebas? Secara logika kan tidak mungkin menyatakan Ririn sebagai pelaku. Walaupun misalkan ini basic dasarnya ini misalkan ya, yang tadi pernyataan Bang Ririn tadi ya. Apa bukan Bang Tony maksud saya. Apakah mungkin mengarang cerita bahwa Ririn sebagai pelaku? Teman sendiri loh. Kalau misalkan mengatakan orang lain, seperti misalkan Aman Yani sebagai pelaku ya, sebagai pelaku, kan orang jauh gitu, nggak dikenal. Ini orang teman sendiri dibilang bahwa sebagai pelakunya, bayangin dia memberikan statement yang tiba-tiba lu pelaku gitu kan. Ya, ini kan skenario apa kalau misalkan demikian? Kan susah masuk logika gitu. Susah masuk nalar. Kalau misalkan Prio mengatakan demikian, berani-berani mengatakan bahwa dia Ririn sebagai pelaku. Dan kalau saya lihat di persidangan kemarin pada saat si Prio mengatakan demikian, saya melihat gesturnya Ririn tidak ada reaksi gitu ya. Dia tertunduk saja. Berbeda terbanding terbalik dengan pada saat dia bereaksi setelah persidangan, saya bukan pelakunya, pelakunya Aman Yani. Saya dipatahkan oleh polisi pada saat kita tahu di media ya, teriak-teriak, Ririn. Tetapi kenapa pada saat si pria mengatakan demikian, reaksinya biasa-biasa saja. Ya, sekali lagi itu kan hanya gambaran kita visual ya. Kita tidak bisa juga menjudge bahwa oh ini sini pelakunya, nggak bisa juga. Kita kembalikan saja karena sekarang ini adalah bagaimana mereka bisa meyakinkan majelis hakim dengan persesuaian. Kalau kita bicara masalah persesuaian, kalau memang ada informasi bahwa ada bercak darah di toko, ya, nah ini bisa dijadikan sebagai persesuaian nantinya. Kalau memang benar ya, kalau benar-benar kemudian bercak darahnya DNA-nya dari korban Budi ya, itu bisa jadi persesuaian nantinya karena informasinya si Prio kan bahwa Budi dihabisi di toko. Kalau memang itu bercak darahnya benaran, karena tidak mungkin dadakan disemburkannya cipratnya, nggak mungkin dadakan itu. Dan bisa dilihat nanti oleh ahli, tim ahli tentunya ya, ahli forensik nanti yang akan meneliti itu semua kebenarannya ya. Jadi ya itu menarik, tapi juga ada yang menarik juga yaitu pada saat KDM mewawancarai saudaranya Prio yang hadir waktu itu ya, kakaknya ya, yang wanita itu. Dia merasa curiga bahwa selama ini yang terdengar di media bahwa Ririn Prio mengajak Ririn
Daripada kamu banyak pikiran dan lain sebagainya, ayo ikut saya berangkat ke Jakarta. Ya. Kemudian, nah nanti kalau pas pulang ke Surabaya nanti ada saudara saya, kita tidur di sana. Seolah-olah yang mengkomandai adalah Prio. Ya. Apa yang kata kata kakaknya? Nggak mungkin Prio begitu katanya. Ke Cirebon aja dia nggak tahu naik angkot apa. Dia nggak pernah kemana-mana. Dia di masjid aja, dia di Marbot. Boro-boro berangkat ke Jakarta jauh. Boro-boro berangkat ke Surabaya, kata kakaknya ya. Ke Cirebon aja dia nggak tahu naik angkot apa dia. Nggak pernah jalan-jalan. Nggak pernah keluar gitu. Makanya ada kecurigaan dari kakaknya. Kenapa ini kok seolah-olah si Prio yang seolah-olah yang mengajak Ririn gitu kan. Karena di media kan tereksposnya seperti itu. Ya, kembali lagi. Makanya ini mah tinggal ditunggu pembuktian-pembuktian baik jaksa penuntut umum ataupun kuasa hukum dari Ririn ya. Nanti apakah persesuaiannya akan jelas dan akan diperlihatkan kepada majelis hakim, dan majelis hakim yang akan menentukan itu semua ya. Temuan-temuan baru, masukan-masukan baru yang terbaru di persidangan, semuanya akan menjadikan penilaian untuk majelis hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.